Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, Engkau hadir dalam keseharian hidup kami. Dalam hal-hal biasa yang kami alami, kami jalani, entah karena makan, bekerja, memasak, atau melakukan hal-hal keseharian, Kau hadir di sana. Bahkan Kau memberikan kelimpahan yang begitu besar, karena Engkau sendiri yang mau memberikan rahmat yang berlimpah kepada kami. Bantu kami ya Bapa supaya kami dapat mengalami Engkau dalam keseharian kami. Bantu kami ya Bapa supaya mata batin kami melihat Engkau dan dimampukan untuk menghasilkan buah yang berlimpah. Seperti Engkau kehendaki bagi kami dan bagi semua orang yang berada di sekitar kami. Beri kami rahmat yang berlimpah itu, seperti yang dialami oleh para murid, oleh Petrus yang taat kepada sabdamu. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, rahmat Paskah itu kita alami dan kita sadari justru di dalam keseharian hidup kita. Dan ini bagi kita menjadi sesuatu yang mendasar, karena kita tidak hanya mengalami kehadiran Tuhan di dalam peribadatan, dalam liturgi, dalam kegiatan-kegiatan rohani, tetapi terlebih di dalam keseharian hidup kita. Dan ini yang menjadi suatu kunci di mana kita harus belajar, harus menyadari, harus berusaha, dan juga harus mohon rahmat supaya keseharian itu dapat kita alami dan kita rasakan. Para rasul kembali ke atas ajakan Petrus, kembali ke tempat asal mereka berada. Kembali kepada kebiasaan-kebiasaan lama mereka setelah Yesus wafat. Kemudian Yesus juga bangkit. Dan Petrus bersama murid-muridnya memancing atau menjala ikan, dan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Lalu mereka bertanya, Yesus bertanya kepada mereka, apakah kamu mendapatkan ikan? Kami tidak mendapatkan ikan satupun selama malam tadi kami menjala. Maka Yesus meminta mereka untuk menjala di tempat yang lebih dalam. Dan ternyata mujizat begitu besar. 153 ekor ikan-ikan besar. Mereka menghitung jumlah itu sesuatu yang luar biasa. Tetapi yang menarik adalah bahwa ketika mereka sedang menjala dan menghitung ikan-ikan itu, ternyata Yesus sudah membakar, ada arang, sudah ada makanan, sudah ada ikan. Dan Yesus meminta, ambillah sebagian dari yang kalian jala ikan itu. Dan terjadi, mereka kemudian jadi apa yang Yesus sudah mempersiapkan segala-galanya, ya. Dan Yesus minta kepada mereka untuk memberikan sebagian dari ikan-ikan itu untuk dibakar. Dan mereka makan dari makanan yang telah disediakan oleh Yesus. Dan sebagian yang sudah diberikan oleh Petrus bersama murid-murid yang lain. Saudara, tidakkah Anda melihat sesuatu yang aneh? Sesuatu yang tidak biasa? Yesus sudah mempersiapkan makanan, arang untuk dibakar, sudah ada makanan di situ. Yesus sudah menyediakan itu, dan Yesus meminta kepada para murid untuk mengambil karya mereka yang diminta oleh Yesus itu. Apa yang menarik di sini adalah bahwa sekali lagi Yesus sudah menyiapkan segala-galanya untuk kita. Ya. Ekaristi yang merupakan simbolis, bukan simbolisme, tetapi Ekaristi yang dimana Tuhan mau memberikan segala-galanya kepada kita. Ya.
Bukan hanya simbolis, tetapi real Yesus sudah mempersiapkan bagi kita. Tetapi ada bagian dari diri kita juga yang harus kita persembahkan dalam persembahan Ekaristi itu. Benar kan? Di sinilah kita lihat kerjasama antara Yesus sudah mempersiapkan itu bagi kita. Dan kita juga bekerja keras sepanjang malam, sepanjang waktu dalam keseharian kita, dan kita gabungkan itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Disinilah kerjasama antara Yesus yang telah menyediakan rahmat itu bagi kita dan apa yang kita lakukan dalam keseharian kita. Dalam apapun yang kita lakukan, sedang kita lakukan itu. Yang kita kerjakan, kita bekerja sungguh-sungguh. Dan kerjasama itulah yang membuat kita diberi rahmat berlimpah pada Tuhan. Jadi ini saudaraku, dan kerja-kerja kita itu adalah kerja karena perintah Tuhan. Ya, kalau kita bekerja tanpa perintah Tuhan, dalam arti berusaha sendiri, maka kita tidak mendapatkan apa-apa. Tapi ketika Yesus bertanya, apakah kau mendapatkan ikan? Tidak. Tebarkan jalamu di tempat yang lebih dalam. Dan makna di tempat yang lebih dalam ini juga memiliki makna dan simbolisme yang luar biasa. Di tempat yang lebih dalam artinya apa? Kita belajar untuk masuk. Ya, bukan hanya, sekali lagi, bukan hanya melakukan yang secara mendasar, ya, hanya melakukan apa yang nampak lahiriah. Apa yang sementara kita dapatkan, entah itu harta, entah itu kekayaan, tetapi harus lebih dalam. Ya, dan itu akan melimpah. Jadi kita tidak cukup hanya melakukan sesuatu yang secara lahiriah, secara sementara kita dapatkan, entah materi, entah uang, entah harta. Harus lebih dalam lagi, yang berasal dari kedalaman batin kita, sehingga kita merasa lebih pas gitu loh. Lebih nyaman, lebih dalam. Memenuhi segala kebutuhan dasar manusiawi kita. Ya. Jadi kita perhatikan juga ada saat-saat di mana kita merasa bahwa yang kita kerjakan itu ya tidak cukup untuk menjawab kebutuhan dasar kita. Maka disitulah saudaraku terkasih, kita mendengarkan Tuhan, menjawab sebuah kebutuhan, pikiran, perasaan, dan hati kita yang terdalam kepada Tuhan. Jadi saudaraku terkasih, lihatlah, dan itu terjadi dalam keseharian kita. Ya, bukan sesuatu yang seolah-olah luar biasa, spektakuler, tetapi dalam keseharian biasa, dalam pekerjaan kita sehari-hari. Ya. Kita mendengarkan kehendak Tuhan, kita menjawab semuanya, dan kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita dalam keseharian hidup kita masing-masing. Semoga Anda dan saya melakukan segala sesuatu keseharian kita dengan penuh cinta, penuh kasih, ya, bukan hanya untuk mendapatkan uang, kepuasan, materi, tetapi lebih dalam daripada itu, untuk menjawab kerinduan hati kita yang terdalam. Dan untuk itu maka kita berusaha mohon rahmat Tuhan. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, di mana kita saling memberi satu sama lain. Sekali lagi, bukan hanya memberi dalam arti materi, dalam arti uang, dalam arti harta, tapi memberi hati kepada mereka satu sama lain. Memenuhi kebutuhan dasar kita, memperhatikan pikiran, hati, kebutuhan kita masing-masing kepada orang di sekitar kita. Semoga Anda dan saya dalam keseharian tidak cukup hanya mencari dan menemukan yang lahiriah, yang gampang mati, yang gampang habis, tetapi lebih dalam daripada itu, yang bisa memberikan kepenuhan hati kita yang terdalam. Semoga Anda dan saya, dan kita semua belajar melihat, mengalami Yesus dalam keseharian hidup kita.
dan merasakan bahwa Tuhan bekerja dalam diri Anda dan saya. Tuhan memberkati Anda, memberkati kita semua, karena kasih-Nya yang melimpah dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.